Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tematik dengan muatan IPA dan dengan materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kelas 6, semester 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Apa saja yang kalian lihat? Dari gambar tadi, tahukah kalian siapa atau apa saja yang termasuk makhluk hidup itu? Ini, dan ini, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa ciri-ciri makhluk hidup? 1. Bernapas. 2. Bergerak. 3. Makan dan minum. 4. Tumbuh. 5. Berkembang biak. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. 6. Menanggapi rangsang. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Perkembangbiakan generatif secara kawin. 2. Perkembangbiakan vegetatif yang terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang akan kita pelajari hari ini khusus tentang perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Nah, kita lihat. 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau alat kelamin jantan di atas kepala putih atau alat kelamin betina. 3. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi pada bunga. Nah, anak-anak, perhatikan gambar bunga dan bagian-bagiannya berikut ini. Di sini ada gambar bunga dengan bagian-bagiannya yang berwarna ungu di sini, berwarna mencolok. Ini namanya mahkota bunga. Lalu, ini dari sini sampai sini, tidak hanya ini ya, ada ini sama ini dan ini disebut dengan benang sari atau alat kelamin jantan. Nah, benang sari ini terdiri dari yang di atas, di ujung ini namanya kepala sari. Sedangkan ini yang panjang di bawah, ini namanya tangkai sari. Lalu, ini berbeda ya. Ini ada satu di tengah ini namanya putik. Nah, putik ini terdiri dari ini yang di atas namanya kepala putik, yang di bawah ini yang panjang tangkai putik. Putik ini juga merupakan alat kelamin betina. Selanjutnya, ini yang ada di sini, bagian ini biasanya kalau kita lihat itu warnanya hijau. Di sini kebetulan warnanya kuning ya. Ini namanya kelopak. Sedangkan yang ada di dalamnya, jika anak-anak membuka kelopak ini, di dalamnya ada yang namanya bakal biji. Dan ini yang berada di sini di ujung perbatasan dengan tangkai bunga, ini namanya dasar bunga. Lalu yang ini sampai ke bawah, itu yang panjang ke bawah itu namanya tangkai bunga. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati bunga yang ada di sekitar kalian. Mungkin bisa memetik satu, dilihat tentang bagian-bagian bunga tersebut, silahkan diamati. Selanjutnya, fungsi bagian-bagian bunga. 1. Mahkota. Mahkota bunga tadi yang warnanya menarik, itu untuk menarik serangga sehingga terbantu dalam proses penyerbukan. 2. Benang sari berfungsi untuk
alat kelamin jantan. Lalu kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Lalu kepala sari atau tadi bagian dari benang sari, ada yang namanya kepala sari, itu tempat diproduksinya serbuk sari, dan tangkai sari, yaitu alat untuk menyokong kepala sari. Selanjutnya putik, ini sebagai alat kelamin betina, bagiannya yang disebut kepala putik merupakan tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Selanjutnya tangkai putik maksudnya, itu sebagai penyangga dari kepala putik. Lalu bakal biji merupakan tempat keberadaan ovum serta inti kandung lembaga sekunder. Macam-macam bunga. Yang pertama, berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga terdiri dari 1 atau A, bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga, memiliki kelopak, memiliki mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu. Selanjutnya, bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih bagian bunga tersebut. Contohnya bunga bougainville. 2. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya. Kalau tadi berdasarkan kelengkapan bagian, sekarang berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, dibedakan menjadi bunga sempurna atau yang disebut dengan hermafrodit, di mana bunga tersebut memiliki putik atau alat kelamin betina dan benang sari atau alat kelamin jantan. Contohnya bunga kacang, bunga mangga, dan bunga jambu. Selanjutnya, bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin. Disebut bunga betina jika itu hanya memiliki putik saja atau hanya memiliki alat kelamin betina. Contohnya, bunga tongkol jagung. Lalu disebut bunga jantan jika hanya memiliki benang sari saja atau hanya memiliki alat kelamin jantan. Contohnya, bunga malai pada jagung dan bunga manggar pada kelapa. Penyerbukan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami. 2. Penyerbukan tetangga atau keutonogami. 3. Penyerbukan silang atau allogami. Dan 4. Penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, untuk gambarnya sebagai berikut. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Lihat gambar ini ada dalam satu bunga ya. Masih satu bunga. Penjelasannya, penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi, pada satu bunga ini serbuk sari, ini putik, serbuk sari pada bunga ini jatuh pada kepala putik bunga ini juga. Jadi, satu bunga. Contohnya, bunga pada pohon mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, dan bunga rambutan. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau disebut keitonogami. Gambarnya seperti ini, kita lihat. Ini ada satu pohon, ini gabung ya gambarnya ya, satu pohon, tetapi di sini ada dua bunga. Melihat gambar panah ini, berarti nanti kita lihat penjelasannya dulu. Serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Jadi, misalnya dari serbuk sari dari bunga ini jatuh ke kepala putik bunga yang ini, tetapi masih dalam satu pohon atau satu tumbuhan. Contohnya jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, dan mawar putih.
3. Penyerbukan silang atau alogami. Lihat dari gambar ini terlihat ini putus ya, berarti ini 2 pohon. Tapi jenisnya sama ya, ini jenis bunga lihat sama tapi berbeda pohon. Kita lihat penjelasannya. Serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih sejenis. Jadi, benang sari ini jatuh pada putik bunga dari pohon lain. Itu namanya penyerbukan silang. Tapi, kedua pohon ini masih sejenis. Contohnya, melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Umumnya, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. 4. Penyerbukan bastar atau disebut hibridogami. Melihat gambar ini, bunga ini dengan bunga ini berbeda jenis dan berbeda pohon ya. Pohonnya berbeda, jenisnya juga berbeda. Kita lihat penjelasannya. Serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Misal, bunga putih dengan bunga merah. Contoh, mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda maksudnya, jambu batu merah dan jambu batu putih, dan lain-lain. Selanjutnya, ada juga macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, yaitu 1. Penyerbukan dengan angin atau anemogami, 2. Penyerbukan dengan hewan atau zoidiogami, 3. Penyerbukan dengan air atau hidrogami, 4. Penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, penyerbukan dengan angin atau anemogami. Penyerbukan dengan bantuan angin umumnya terjadi pada bunga dengan mahkota kecil dan warnanya tidak mencolok. Selain itu, bunga pada penyerbukan ini biasanya tidak mempunyai kelenjar madu atau nektar. Serbuk sarinya ringan. Kenapa kok ringan? Karena nanti terbawa angin. Kalau ringan bisa terbawa angin. Kepala putiknya besar, jadi dari serbuk sari yang terkena angin tadi bisa langsung jatuh ke kepala putik yang besar tadi. Mempunyai tangkai sari yang panjang dan jumlah serbuk sarinya banyak. Contoh, kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan lain-lain. 2. Penyerbukan dengan hewan atau zoidiogami. Ciri-cirinya, bunga memiliki mahkota berukuran besar, serta warna mahkotanya yang mencolok dan berwarna-warni. Hal tersebut bisa menarik hewan untuk membantu penyerbukan. Selain itu, biasanya bunganya memiliki bau harum dan memiliki kelenjar madu atau nektar. Contoh, mawar, melati, matahari, sepatu, dan lain-lain. 3. Penyerbukan dengan air atau hidrogami terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Contohnya ganggang, hidrilia, dan lain-lain. 4. Penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Contoh, salak, vanili, semangka, buah naga. Lalu, bagaimana alur perkembangbiakan generatif? Nah, seperti ini alur perkembangbiakan generatif. Penyerbukan atau serbuk sari jatuh pada kepala putik menuju ke bakal biji. Nah, di situ terjadi pembuahan, yaitu terbentuknya sigot dan lembaga atau calon tumbuhan baru. Kemudian bakal buah membesar menjadi buah dan
pembentuk terjadi atau terbentuklah biji. Biji tersebut menjadi individu baru. Kalau dilihat alurnya, alur gambarnya seperti ini ya. Silahkan diamati, disimak. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.